Kebijakan BBM benar-benar membingungkan. Masyarakat diombang-ambing dengan ketidakpastian yang dibuat oleh para pembantu presiden. Menko Perekonomian Hatta Rajasa terus meminta agar kebijakan pemerintah tidak dispekulasikan. Namun, Hatta Rajasa sendiri tidak bisa memberi kepastian kapan kebijakan pemerintah diumumkan. Saya sudah bilang pengumuman itu pasti akan dilakukan, tapi kan kita harus pada saat yang tepat. Sudah, pokoknya jangan dispekulasikan pemerintah batal mengumumkan, tidak. Pada saat yang tepat kita akan sampaikan. Sebelumnya, Komite Ekonomi Nasional telah merekomendasikan agar pemerintah melakukan pembatasan dan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun. Pemerintah juga diminta untuk tegas dan cepat bertindak agar tidak terjadi ketidakpastian di masyarakat. Nah, memang pembatasan ini yang masih menjadi tanda tanya, dan pemerintah kemarin kan masih bilang mengkaji ya. Menurut saya memang harus diambil sikap yang mana yang mau dipilih. Karena semakin lama atau semakin membuat wacana yang mana yang mau dipilih, itu akan membuat orang juga akan coba-coba gitu. Jadi menurut Diken sih sebaiknya menentukan dengan segera, mempersiapkan stakeholdernya lalu memberlakukan gitu. Jadi jangan membuat juga orang berspekulasi, karena kita melihat sekarang ada gejala orang berspekulasi di berbagai hal. Sudah 4 bulan sejak Januari, belum juga ada satupun kebijakan BBM diputuskan pemerintah. Padahal, pemerintah sendiri kewalahan menekan angka subsidi yang bakal membengkak. Riana Rifani, Antonius Wisnu, Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali memanggil Athiah Laila, istri mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ini, diperiksa terkait posisinya sebagai mantan pengurus PT Dutasari Citra Laras yang menjadi subkontraktor PT Adikarya dalam proyek Hambalang senilai 1,52 triliun rupiah. Athiah diduga mengetahui pemberian uang oleh PT Dutasari Citra Laras sebesar 50 miliar kepada Anas Urbaningrum guna biaya kampanye pemenangan di Kongres Partai Demokrat. Dalam pemeriksaan proyek Hambalang senilai 1,5 triliun rupiah ini, KPK telah memeriksa sejumlah orang, di antaranya Nazarudin, mantan bendahara Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, anggota DPR dari Partai Demokrat, Joyo Winoto, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan pengusaha Paul Nelwan, dan beberapa petinggi PT Adikarya sebagai rekanan proyek Hambalang dan pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Athiah pernah menjabat sebagai komisaris PT Dutasari Citra Laras. Perusahaan tersebut dipimpin Mahfud Suroso yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Anas Urbaningrum. KPK juga telah memeriksa Mahfud Suroso, Direktur PT Dutasari Citra Laras, dan Sekretaris Departemen Pemuda dan Olahraga DPP Partai Demokrat Munadi Herlambang, yang diketahui memiliki saham di PT Dutasari Citra Laras berkaitan dengan kasus korupsi di proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga di Hambalang, Jawa Barat. Athiah Laila sebelumnya pernah dipanggil KPK Jumat lalu,
Namun dalam panggilan pertama minggu lalu, istri Anas Urbaningrum ini tidak hadir di KPK dengan alasan orang tua sakit. Pemeriksaan Athiah Laila menambah panjang daftar serikaya di Indonesia tokoh, politisi dan pengusaha yang terjerat kasus korupsi. Setelah Miranda Gultom, Angelina Sondah, Nunun Nurbaiti. Tim Liputan, Metro TV.